Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ria. Kita akan memasuki tema yang keempat ya anak-anak, yaitu tentang globalisasi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang energi listrik, meliputi cara menghasilkan energi listrik, proses penyalurannya, dan juga cara menghemat energi listrik. Sudah siap anak-anak? Oke, kita lanjut saja ya. Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita tidak ada energi listrik? Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana anak-anak dan ustazah harus belajar di rumah. Tentu kita akan sangat kesulitan ya. Listrik memiliki peran yang sangat penting, terutama di era globalisasi seperti saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang juga didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepatnya ke berbagai negara. Nah, tahukah anak-anak bagaimana ya listrik ini mempunyai peran yang sangat penting di era globalisasi saat ini? Lalu, bagaimana ya listrik ini diproduksi? Cukup menarik bukan untuk kita bahas saat ini? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelumnya, tahukah anak-anak bahwa terdapat beberapa pembangkit listrik? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit dengan menggunakan beragam sumber energi, seperti PLTA yang menggunakan sumber tenaga air, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang menggunakan tenaga angin, PLTU pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan tenaga uap atau panas bumi, dan PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir yang menggunakan tenaga nuklir. Nah, dari semua pembangkit tadi terdapat dua komponen penting dalam pembangkit energi listrik, yaitu turbin dan generator. Apa anak-anak? Ya, turbin dan generator. Turbin merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan energi gerak, sedangkan generator merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu, bagaimana ya energi listrik bisa sampai ke rumah kita? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemudian, energi listrik akan dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan. Setelah itu, energi listrik akan disalurkan ke berbagai tempat dengan menggunakan sistem transmisi, atau disebut juga SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Apa anak-anak? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, setelah melalui SUTET, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi tegangan menengah. Energi listrik kemudian disalurkan ke saluran atau gardu distribusi untuk diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan yang rendah. Barulah energi listrik disalurkan ke rumah kita. Nah, begitu ya anak-anak prosesnya. Lalu, mengapa ya terkadang listrik di rumah kita sering mati? Ada dua faktor yang menyebabkan keadaan mati listrik. Yang pertama, bisa karena faktor dari dalam, yang kedua bisa karena faktor luar. Faktor dalam contohnya seperti kerusakan pada komponen atau jaringan listrik. Faktor luar bisa karena petir, pohon roboh, misal ada pekerjaan, atau karena binatang, juga bisa karena penggalian. Nah, di sini ada beberapa tips agar kita bisa menghemat energi listrik. Yang pertama, misal di rumah anak-anak ada kulkas, pastikan pintu kulkas selalu dalam keadaan tertutup rapat.
Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan bersihkan kondensator kulkas secara teratur. Selanjutnya, AC. Matikan AC bila tidak dipergunakan. Atur suhunya sesuai kebutuhan, sekitar 24-27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Dan yang terakhir, gunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan. Lampu. Jangan lupa matikan lampu bila tidak digunakan. Pergunakan lampu yang hemat energi dan kurangi pemakaian lampu pijar. Untuk mesin cuci, pergunakan mesin cuci hanya pada saat mencuci dalam jumlah yang banyak. Pakailah mesin cuci sesuai kapasitas. Dan kurangi penggunaan pengering listrik dan lakukanlah pengeringan dengan panas matahari secara langsung. Yang terakhir, komputer. Jangan lupa untuk mematikan layar komputer apabila tidak dipergunakan. Menggunakan resolusi layar dan brightness yang rendah. Yang terakhir, gunakan wallpaper warna hitam dan matikan komputer bila tidak dipergunakan. Nah, cukup sekian ya anak-anak materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.